Shalom, perkenalkan nama saya Luciana Sitialeki dengan NIM 71 2023. Di sini saya akan masuk dalam penjelasan pertama terkait dengan judul Yesus Sang Teladan. Kita akan mulai dengan pro dan kontranya. Nah, teman-teman, hidup di manusia selalu membutuhkan figur teladan, baik itu teladan dengan orang tua, guru, maupun orang-orang yang memang kita anggap yang memiliki teladan yang unik yang perlu kita tiru. Nah, teman-teman, dalam memiliki seorang teladan tentunya tidak, yang namanya manusia tidak sempurna, ada kelemahan, kegagalan, dan bahkan kekecewaan yang sering kita rasa, baik itu dari teladan seorang teladan yang kita akui. Nah, teman-teman, di sini pembahasan kita terkait dengan teladan yang akan dimulai dengan pro dan kontra itu. Teladan yang dimaksud dalam penjelasan ini yaitu adalah tentang Tuhan Yesus. Nah, jadi di sini kita menganggap bahwa Tuhan Yesus adalah sebagai teladan, yang Tuhan Yesus adalah yang kita anggap sebagai Tuhan yang Maha Pengasih, Penyayang, dan Maha Pengampun. Nah, teman-teman, julukan ini terdengar sangat indah, tapi juga mengandung perdebatan, ada pro dan kontranya. Di sisi pro, banyak orang mengakui bahwa hidup Yesus memang menjadi teladan yang sempurna. Ia rendah hati, kasih, sabar, taat pada Allah. Nah, di kehidupannya yang tanpa dosa menjadikan panutan yang jelas bagi orang percaya, bahkan bagi orang yang bukan Kristen sekalipun. Yesus dianggap sebagai figur moral yang sangat luar biasa. Nah, teman-teman, tidak berhenti di situ saja, tidak berhenti dalam sisi pro-nya saja, tapi ada juga sisi kontranya, yang dimana sebagian orang menganggap mustahil menjadikan Yesus sebagai teladan karena standar hidupnya terlalu tinggi, seolah-olah tidak bisa dicapai manusia. Mustahil menjadikan Yesus sebagai teladan karena standar hidupnya terlalu tinggi, seolah-olah tidak bisa dicapai oleh manusia yang biasa. Nah, teman-teman, ada juga yang menganggap bahwa Yesus hanyalah guru moral seperti tokoh-tokoh lain dalam sejarah, bukan lebih dari itu. Yesus dianggap sebagai orang-orang yang dianggap sebagai hanya orang-orang yang berada dalam tokoh-tokoh sejarah saja, tidak lebih dari itu. Mereka menghargai ajarannya, tetapi menolak melihatnya sebagai teladan rohani yang sempurna. Itu yang terjadi pada masa lampau, di mana Yesus dianggap sebagai membawa pengajaran sesat di saat-saat itu, karena saat itu masih kental dengan tradisi. Nah, perdebatan ini memperlihatkan bahwa Yesus Sang Teladan ini bukan hanya soal perdebatan teologis, tetapi juga soal pengalaman pribadi. Bagi yang sungguh-sungguh mengikutinya, teladan Yesus bukan hanya beban, melainkan sumber inspirasi untuk hidup kita yang benar. Jadi, pro dan kontra ini memperlihatkan bahwa julukan Sang Teladan, yaitu Yesus Kristus, adalah tidak datang dari kesempatan semua orang, tetapi juga melainkan dari pengalaman nyata yang kita rasakan, yang sesungguh-sungguhnya ditolong oleh Yesus. Dan disitulah kita mulai melihat bahwa ke dalam makanya bahwa apa sih yang perlu kita tiru, apa yang dibawa Tuhan Yesus yang menjadi teladan untuk kita harus terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ezekiel John Kelvin Sregar dengan NIM 71 Saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah julukan Sang Teladan. Salam semuanya, kalau kita melihat ke sejarah, julukan Yesus Sang Teladan sudah ada sejak gereja mula-mula. Para rasul dalam surat-surat perjanjian baru sering menekankan bahwa orang Kristen harus meneladani Kristus. Contohnya dalam 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan, Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu,
supaya kamu mengikuti jejaknya. Dari ayat ini jelas bahwa sejak dari awal Yesus dipahami sebagai teladan dalam penderitaan, ketaatan, dan kasih. Sepanjang sejarah gereja, teladan Yesus ditekankan dalam berbagai aspek. Dalam tradisi monastik, misalnya, Yesus diteladani dalam kesederhanaan hidup. Dalam tradisi reformasi, teladan Yesus ditonjolkan dalam ketaatan pada firman. Hingga masa kini, banyak orang Kristen memahami iman bukan hanya soal percaya, tetapi juga soal meneladani kehidupan Kristus. Jadi, menyebut Yesus sebagai sang teladan punya akar sejarah yang kuat dari Alkitab sendiri sampai perjalanan iman gereja sepanjang abad. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengapa Yesus disebut sebagai teladan. Shalom teman-teman. Lalu mengapa Yesus disebut sang teladan? Pertama, karena kehidupannya konsisten. Ia mengajarkan kasih dan ia sendiri hidup dalam kasih itu. Ia mengajar tentang mengampuni dan ia sendiri mengampuni bahkan di kayu salib. Yang kedua, Yesus adalah teladan dalam kerendahan hati. Walaupun ia adalah anak Allah yang rela lahir dalam kesederhanaan, hidup bersama orang kecil, bahkan melayani murid-muridnya dengan membasuh kaki mereka. Yang ketiga, Yesus teladan dalam ketaatan. Ia taat sampai mati di kayu salib demi menyelamatkan kita. Ketaatan bukan karena terpaksa, tetapi karena kasihnya kepada Bapa, kepada manusia. Semua ini membuat Yesus bukan hanya sebagai teladan moral saja, tetapi teladan rohani dan hidup. Ia tidak hanya memberi contoh, tetapi juga memberi kuasa melalui Roh Kudus agar kita bisa mengikutinya. Shalom semua. Lalu, apa artinya bagi kita di masa kini menyebut Yesus sebagai teladan? Yang pertama, Yesus menjadi standar dalam aspek kehidupan. Dalam keluarga, kita belajar kasih dan pengampunan darinya. Dalam pekerjaan, kita belajar kejujuran, integritas, dan kerendahan hati darinya. Yang kedua, Yesus memberikan arah di tengah dunia yang sering kehilangan teladan. Kita hidup di zaman banyak orang menaruh teladan pada tokoh-tokoh dunia yang kadang mengecewakan. Dengan Yesus, kita punya teladan yang murni dan tak tergoyahkan. Yang ketiga, julukan ini mengingatkan kita bahwa iman Kristen bukan hanya soal percaya dalam hati, tetapi juga soal hidup hari-hari. Kita dipanggil untuk meneladani Kristus dalam perkataan, tindakan, dan sikap. Dengan begitu, dunia bisa melihat Yesus Kristus melalui hidup kita. Terima kasih. Salam saudara-saudara. Setelah kita mendengar bersama, kita sadar bahwa Yesus disebut sang teladan. Bukan tanpa alasan, hidupnya penuh kasih, kerendahan hati, ketaatan, dan pengorbanan. Ia adalah contoh yang sempurna bagi semua orang yang mau mengikutnya. Pertanyaannya, apakah kita hanya mengagumi teladan itu atau mau mengikutinya? Mengikuti teladan Yesus berarti kita belajar mengasihi meski sulit, mengampuni meski sakit, dan taat meski berat. Itu memang tidak mudah, tapi Yesus tidak meninggalkan kita sendiri. Ia memberi Roh Kudus agar kita sanggup meneladaninya. Mari kita menjadikan Yesus bukan hanya teladan dalam perkataan, tapi teladan nyata dalam tindakan setiap hari. Dengan begitu, tidak hanya menyebutnya sang teladan, tapi sungguh-sungguh hidup meneladaninya